Halo semuanya, Dubbing Komik Jadul kembali. Saya akan mengajak Anda para pencinta komik klasik untuk bernostalgia lewat serial Si Buta dari Goa Hantu, karya Ganesh TH. Komik terbitan yang pertama kali pada tahun 1967 ini menceritakan kisah tragis Barda Mandrawata, pendekar silat dari Banten yang membutakan matanya sendiri demi menguasai ilmu silat tingkat tinggi di Goa Hantu. Setelah keluarganya dibunuh, ia mengembara sebagai pembela kebenaran bersama monyet setianya, Kliwon. Komik ini merupakan salah satu pelopor komik silat paling ikonik dan berpengaruh dalam sejarah komik Indonesia. Kisah ini terjadi pada kala seabad yang telah lampau, di sebuah desa tenang dan damai. Musim buah telah mulai panen. Tampak seorang laki-laki tua menggendong anak laki-laki kecil di bahunya. Keduanya berusaha memetik buah jambu. Mungkin mereka takkan tercapai maksudnya bila saja hari itu tidak ada seorang pengembara kebetulan lewat di situ. "Aku ingin jambu itu, kakek." Ya, ambillah. Terlalu tinggi, nak." Tiba-tiba saja entah bagaimana tangkai itu jatuh dari batangnya. Buah ini jatuh sendiri. "Hai, kemana sebuah lagi? Bukankah ada 2 buah jambu tadinya di sini? Dan lihatlah, tangkai ini bukan jatuh sendiri, tapi dipotong. Ajaib, siapa yang telah melakukannya? Mari nak, jangan kau bermain di bawah pohon itu lagi. Di situ pasti ada penunggunya. Jin Aprit barangkali, ya kek?" Bukan jin Aprit, juga bukan hantu penunggu pohon tua itu, tapi si pengembara inilah yang melakukannya. Bilakah ia memotong tangkai jambu itu? Tidak ada yang tahu, seperti halnya siapakah pengembara misterius ini. Tiada yang pernah mengenalinya. Ia memasuki desa tentram damai ini. Maka mulailah terjadi kisah yang teramat mengerikan dan dahsyat ini. Hari telah jauh siang ketika itu. "Marni, ayahmu sudah lama menanti sarapan siangnya. Kau agak terlambat hari ini, bukan Marni?" "Ya, aku agak sibuk hari ini, Kak Barda." "Kau selalu sibuk saja, Marni Dewanti. Semoga saja kau tidak melupakan hari pernikahan kita sudah di ambang pintu yang akan dirayakan setelah ayahku pulang nanti. Mungkinkah aku dapat melupakan hari bahagia itu, Kak Barda?" "Hei Barda, mengapa kau masih bermimpi di situ? Sabarlah, hari bahagia itu pasti tiba." "Ayolah, mari kita pulang. Saudara-saudara yang lain mungkin sudah berkumpul." "Ayah, makan. Maafkanlah Marni, agak terlambat hari ini." "Tidak apa-apa, perut ayah tidak rewel, nak. Tapi hari ini agaknya ia meminta diisi terlalu pagi." Kau membuatkan ayah makanan kesukaan ayah ini lagi, nak. Memang nikmat juga makan setelah bekerja keras." Selera makan Pak Gandra Lelajang tiba-tiba saja terganggu. Badabah, kau lapar bilang saja, terus terang. Aku si tua ini pasti memberikannya, tapi kelakuanmu kurang ajar sekali." Pak Gandra kian naik pitam melihat kelakuan si pengembara yang acuh tak acuh ini. "Setan dedemit, kau kira aku sebatang tonggak? Kau kan? Ayah, jangan!" Pak Gandra Lelajang menerjang dengan paculnya. Pada detik itu, sebuah kilatan menggores dengan cepatnya di hadapan laki-laki tua ini. Kemudian, ambruklah tubuh Pak Gandra bermandikan darah yang menghambur membasahi bumi. "Walahku, kau telah membunuh ayahku, kau manusia iblis!" Pada detik itu pun, selintas kilatan kembali menggores udara. Tubuh molek itu pun rubuhlah kembali. Darah menyirami bumi. Darah gadis remaja yang masih suci. Beberapa orang penduduk desa kebetulan melalui jalan itu. "Hei, apa yang telah terjadi di sini? Pak Gandra Lelajang dan putrinya, mereka telah mati. Pasti orang itulah pembunuhnya. Betapa kejam." "Hei, tunggu sobat." Pengembara itu dikurungnya. "Hei orang asing, bagus benar perbuatanmu. Apa maksudmu membunuh orang-orang tak berdosa itu? Ketahuilah, kami dari perguruan pencak silat Lang Putih tidak akan membiarkan daerah kami diinjak-injak setan keparat seperti kau. Kalian hendak membunuhku? Bagus, rupanya kalian sudah jemu hidup.
Lihatlah, dia tidak dapat melihat, matanya buta. Walaupun aku buta, kalian bukan tandinganku. Mata kalianlah yang sesungguhnya buta. Si buta yang takabur, siap kawan-kawan, kirimlah si jahanam ini ke neraka. Ya! 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 Dalam sekejap saja, tubuh-tubuh itu jatuh bergelimpangan, bagaikan batang-batang rumput yang terbabat sebilah parang. Ah! Ah! Aku sengaja meninggalkan hidup nyawa anjingmu. Berilah tahu gurumu, aku si mata malaikat akan menanti di bawah lembah Jagat Pangeran di sebelah barat desa. Orang itu dengan seluruh kekuatannya lari ke dalam desa. Pada saat itu sekelompok murid-murid perguruan Elang Putih sedang berkumpul. Celaka! Celaka! Banyak saudara-saudara kita terbunuh. Tenanglah Walang Sangsa, bicaralah ada apa? Si buta itu yang menamakan dirinya si mata malaikat itu, gerakannya bagaikan hantu. Sekali gebrak, beberapa nyawa telah melayang. Wajah Barda merah padam ketika mendengar kekasihnya pun turut dibunuh oleh si mata malaikat itu. Dendam pati ini harus kubalas. Kami akan turut bersamamu. Sabar dulu Barda. Apa? Sabar? Tidakkah Hambali? Aku tidak dapat berpeluk tangan melihat ini semua. Dengarlah Barda, aku adalah murid tertua ayahmu. Beliau sedang tidak berada di sini. Jadi, akulah yang bertanggung jawab atas segala-gala yang terjadi di sini. Lagi pula, kaulah pewaris tunggal dari keturunan ayahmu. Apa jadinya bila terjadi sesuatu pada dirimu? Maka biarlah aku dan saudara-saudara yang lainnya pergi membuat perhitungan dengan si jahanam itu. Barda Mandrawata terkulai kaku. Diremasnya gelas yang digenggamnya karena menahan dendam. Tibalah mereka di bibir lembah Jagat Pangeran yang dijanjikan oleh si mata malaikat itu. Tengoklah Kak Hambali, di gubuk kecil itu. Ini pasti perbuatan si jahanam itu lagi. Ia telah membunuh penghuni rumah gubuk itu. Alangkah kejamnya. Akhirnya kalian datang juga. Aku senang tinggal di rumah ini. Dan mereka melarang aku menetap di sini. Alasannya, rumahnya terlalu sempit. Jadi, aku telah berbaik hati memindahkan mereka ke neraka. Keluarlah kau iblis. Kami hendak membuat perhitungan dengan kau. Menyesal sekali. Aku baru saja rebahan. Aku ngantuk dan malas keluar. Kini kalian adalah tamu-tamuku. Jangan sungkan. Silahkan masuk saja. Kurang ajar, iblis yang bermulut besar. Ayo serbu. 3 orang murid Elang Putih menerjang masuk ke dalam gubuk itu dengan senjata-senjata terhunus. Lalu terdengarlah teriakan-teriakan yang amat mengerikan, dibarengi berterbangannya anggota-anggota tubuh dari dalam rumah gubuk itu. Kurang ajar, basmilah si iblis buta itu. Wah! Tahan saudara-saudara, kita harus mencari siasat. Hei, apa benda itu? Siap saudara-saudara, iblis itu sembunyi di balik tikar itu. Pergunakanlah kesempatan terbaik ini. Jangan biarkan dia lolos. Bagaikan hujan, senjata-senjata mencercah gulungan tikar itu. Tetapi ketika gulungan tikar tadi dibuka, celaka, kita tertipu. Walang Sangsa, kita telah membunuh saudara sendiri. Tapi kemanakah si mata malaikat itu? Aku di sini kawan. Jahanam, kau tidak akan lolos dari sini. Mereka bukan tandingan si mata malaikat. Gerakannya seakan-akan bayangan. Setiap kilatan senjatanya berkelebat. 3 batang tubuh rebah ke bumi tanpa berkutik lagi. Sebentar saja, dataran lembah maut itu telah terdampar belasan mayat. Darah seolah-olah menganak sungai. Dan si mata malaikat dengan tenangnya meninggalkan tempat yang telah mulai bau anyir karena darah itu. Malam itu, suasana di rumah perguruan Elang Putih benar-benar diliputi kengerian dan kepiluan. Kata tangis keluarga yang ditinggalkan. Kami telah siap saudara Barda. Saudara-saudara juga sukarela turut dalam barisan berani mati ini. Seluruhnya berjumlah 26 orang. Bagus, mari kita berangkat. Dungu, apa kalian sudah bosan hidup? Ayah,
Pak Guru, kita harus membalas kematian saudara-saudara kita, Alia. Inilah satu hinaan teramat hebat bagi kita, Ayah. Kami telah bertekad bulat untuk mati demi membela kebenaran dan keadilan, dan juga untuk nama baik perguruan kita. Izinkanlah kami berangkat, Ayah. Tidak, kalian tak kuizinkan berbuat sebodoh itu. Kalau kalian mau pergi juga, bunuhlah aku lebih dahulu. Si mata malaikat berilmu sangat langka dalam dunia persilatan. Kalian bukanlah apa-apa baginya. Dia datang hanya sebagai hembusan tautan di musim kemarau. Bersabarlah, pada suatu saat dia pasti pergi dari desa ini. Semuanya terpaku bagaikan patung-patung bisu. Jawaban Paksi Sakti Indrawatara, sang guru, sesungguhnya di luar dugaan mereka. Hari telah jauh malam. Pergilah kalian tidur. Persetan dengan si mata malaikat atau si mata iblis, aku tidak takut. Telah bulat tekad kami untuk membuat perhitungan dengan setan laknat itu. Biarlah, kalaupun kami harus dipecat dari rumah perguruan ini. Bagaimana dengan kau, saudara Barda? Kita pasti berangkat esok, dini hari. Malam itu, Paksi Sakti Indrawatara duduk tafakur seorang diri di kamarnya. Kadang-kadang terdengar lahan nafasnya mengusik keheningan malam kelam. Keesokan harinya, gelap-gelap benar, Barda pergi ke kamar ayahnya untuk pamit. Tapi kamar itu sudah kosong. Ayah, kemana ayah sepagi ini? Surat apa di atas meja itu? Kemudian dibacalah surat ayahnya itu. Barda anakku, kini ayah pergi menemui si mata malaikat. Ilmu golok mata malaikat adalah sebuah aliran ilmu dahsyat dan mengerikan di dalam cabang dunia persilatan. Syukurlah kalau ayah dapat menang, tapi kemungkinan ayah pun akan rubuh di tangannya. Namun ayah harus pergi juga, karena ayah tidak sudi melihat anak muridku jadi mangsa terus-menerus di bawah tangan manusia laknat itu. Barda anakku, bila ayah tak kembali, bersabarlah engkau dan tutuplah rumah perguruan kita ini. Pada suatu saat, dia pasti pergi lagi dari desa kita ini. Berdoalah selalu kepada Tuhan. Semoga kita dapat berkumpul kembali. Oh ayah, kami tidak menyangka ayah bermaksud luhur seperti itu. Angin berhembus dengan hebatnya. Dari puncak bukit, Barda berlari-lari mencari ayahnya. Ayah! Ayah! Pada saat itu, tampaklah dua manusia perkasa ini tegak berhadapan di dasar lembah di jagat pangeran. Lembah maut yang telah lembab buminya karena siraman darah. Andakah si Paksi Sakti Indrawatara yang tersohor itu? Tidak salah. Aku datang untuk menagih hutang nyawa murid-muridku. Mata malaikat, marilah. Tidak percumalah nama besarmu yang telah menggantungkan dunia persilatan ini. Paksi Sakti, aku beruntung dapat lawan tangguh seperti Anda. Tapi ketahuilah, ilmu mata malaikat tidak ada tandingannya di jagat raya ini. Paksi Sakti Indrawatara. Justru karena itulah aku minta pelajaran padamu. Bersiaplah. Apa maksudnya dia melemparkan senjata tongkatnya ke bumi? Aku harus waspada. Iblis ini terlalu licik. Majulah. Paksi Sakti Indrawatara lari berputar-putar untuk membingungkan dan membuyarkan pendengaran lawan. Seluruh dataran lembah seakan bergetar oleh derap beribu kaki. Tiba-tiba, dengan kecepatan kilat, si mata malaikat menendang tongkat yang terletak di tanah itu. Gerakan selanjutnya sukar diikuti oleh mata. Ayah! Ayah! Oh, ayah! Barda anakku, ayah telah melihatnya. Ilmu golok mata malaikat itu adalah ilmu membedakan suara. Hanya orang buta lah yang dapat menguasai ilmu itu. Sebelum engkau dapat memecahkan rahasia ilmu tersebut, janganlah kau berurusan melawannya. Ayah! Gugurlah sang Paksi Sakti Indrawatara sebagai kesatria. Barda Mandrawata dengan hati membara dan pilu mengebumikan jenazah ayahnya. Kemudian ia meninggalkan desa itu, pergi entah kemana.
Kini si mata malaikat malang melintang berkuasa di seluruh desa itu. Dibasmilah sisa murid-murid perguruan Elang Putih. Sedikit saja yang dapat meloloskan diri. Desa tentram dan damai itu kini telah berubah menjadi neraka. Bertahun-tahun telah lalu, orang-orang telah melupakan tentang Barda Mandrawata yang tak tentu di mana rimbanya. Hingga pada suatu masa, timbullah kegemparan di sebuah desa. Di jantung desa itu mengalir sebuah anak sungai. Tiap hari penduduk desa itu berduyun ke tepi sungai untuk melihat kejadian aneh. Lihatlah bang, kap lebah yang terpotong dua ini kembali memenuhi sungai. Tidak salah lagi, inilah perbuatan si Raja Gagak yang bersarang di air terjun Gua Hantu di atas gunung sana. Benarlah dugaan orang-orang desa itu. Di pinggang gunung terdapat sebuah air terjun yang terkenal sebagai Gua Hantu. Di antara deru curahan air yang dahsyat itu, tampak seekor gagak tegak berdiri di atas sebuah batu cadas. Wajahnya selalu mengadah ke atas, entah apa yang tengah dibuatnya. Tiba-tiba ia bersilat dan goloknya menyambar ke udara bagaikan kilatan-kilatan halilintar. Kemudian dari udara jatuhlah seekor lebah dengan tubuh terpotong dua. Dan gagak yang misterius ini tidak lain ialah si pemuda yang telah menghilang bertahun lamanya, Barda Mandrawata. Apa gunanya? Sia-sia saja semua. Mengapa hanya seekor saja? Mengapa tidak dapat sekaligus dua ekor? Bertahun-tahun aku melatih diri di Gua Hantu ini, tapi hanya seekor lebah saja yang dapat kubabat. Bagaimana aku dapat mengalahkan si mata malaikat yang sanggup mencabut 3-4 nyawa sekaligus? Sia-sialah jerih payahku. Ingat Barda, ilmu golok mata malaikat ialah mengandalkan kepandaian membedakan suara. Ayah, ilmu golok membedakan suara. Aku tidak mengerti ayah. Teruslah engkau berlatih anakku. Bila kau telah sanggup membedakan suara, barulah kau dapat membunuh 3 hingga 4 ekor lebah sekaligus. Camkan itu anakku. Dalam keputusasaannya, Barda bagaikan orang gila. Ia bersilat dan bersilat hingga ia rubuh kehabisan tenaga. Matanya terpejam, kepalanya seakan pecah oleh suara gemuruh air terjun yang dahsyat itu. Kemudian perlahan-lahan ia merasakan keheningan. Suara gemuruh itu perlahan-lahan kian menjauh. Lalat-lalat ditangkapnya. Dengung lebah di udara. Seekor, 2 ekor, 3 ekor, 4 ekor. Tiba-tiba dengan gerakan refleks disabatkanlah goloknya ke udara. 3 ekor, jadi 3 ekor sekaligus. Mempergunakan telinga adalah lebih sempurna daripada mata. Aku mengerti, si mata malaikat, dia buta, tapi dia dapat mempergunakan telinganya untuk dapat membedakan letak suara, jenis, dan bentuknya. Aku ingin mematahkan rahasia ilmu golok mata malaikat. Aku sudah tahu arti daripada ilmu membedakan suara. Musim panen telah tiba kembali. Pohon jambu di mulut desa itu pun telah masak lagi buahnya. Pada saat ini, seorang pengemis buta tampak memasuki desa di kaki bukit itu. Tolong pak, berikan aku sepotong kue itu. Hah? Kueku tidak ada yang untuk dibagikan kepada gembel jorok seperti kau. Ayo pergi. Aku ada uang untuk membelinya pak. Siapa yang sudi dengan uang baumu itu? Hus, ayo pergi. Saat itu, sepotong kue bergelinding di bawah kakinya. Woi, ayo caploklah kue itu dan menjalaklah 3 kali. Tuanmu pasti akan memberi kue lagi padamu. Aku bukan anjing seperti kalian. Gembel tak tahu adat. Berani kau menghina kami? Bukalah matamu lebar-lebar, anjing. Kami ini adalah murid-murid dari perguruan mata malaikat. Tanpa tandingannya di kolong jagat ini. Mengerti? Kiranya Anda murid-murid dari si mata malaikat. Woi, kau tentu dahak bukan? Nih, minumlah. Dia telah membunuh Cada Sangkala dengan ilmu iblis. Woi, berhenti. Gembel yang berilmu iblis. Dengan cara iblis kau membunuh
saudara seperguruan kami. Kami dari perguruan mata malaikat tidak akan membiarkan kau hidup seenaknya di dunia ini. Tuhan hanya memberi hidup satu kali pada kalian. Pergunakanlah hidup itu sebaik-baiknya. Pulanglah kau ke neraka. Hiya, sikat! Aduh, Di tempat si mata malaikat. Kalian katakan ia seorang pengemis, bukan? Apakah ia pengemis biasa? Maksudku, matanya. Adakah matanya sama denganku? Buta. Kami tidak memperhatikannya karena rambutnya terurai menutupi wajahnya. Malam telah larut, suasana terasa sunyi. Hanya terdengar nyanyian kutu-kutu malam. Si mata malaikat masih duduk termenung, tenggelam dalam alam pikirannya sendiri. Hei buta! Goresan luka di tubuh Satcangkala menunjukkan itu adalah ilmu lebih hebat daripada ilmu golok mata malaikat yang kuciptakan melalui penderitaan air mata dan darah. Aku buta sejak dilahirkan dan besar di bawah hinaan, cacian orang-orang yang punya mata normal. Aku bersumpah untuk membalas dendam kepada manusia-manusia bermata itu, hingga aku berhasil menciptakan ilmu golok yang hanya dapat dilakukan orang buta seperti aku. Tapi kini telah muncul ilmu lain yang lebih hebat. Siapakah si pengemis itu? Dalam keheningan malam itu, telinga si mata malaikat telah dapat menangkap sebuah gerakan sangat lembut di antara suara-suara unggas. Hei, siapa di situ? Dia dapat menghindarkan senjata rahasiaku. Siapa Anda? Jawablah. Akulah yang membunuh murid Anda siang tadi. Aku ingin minta pelajaran kepada Anda agar aku tahu kehebatan ilmu golok mata malaikat itu. Aku nantikan kedatangan Anda di dataran lembah Jagat Pangeran, di dekat gubuk kecil itu. Angin menderu dengan dahsyatnya di dataran lembah itu. Seakan-akan teriakan-teriakan dan ratapan jutaan setan-setan penasaran yang bergentayangan di situ, ingin menyaksikan sebuah pertarungan antara hidup dan mati. Tidak salah dugaanku. Matanya pun buta seperti aku. Tapi apakah penderitaannya itu hingga ia menciptakan ilmu golok aneh itu? Katakanlah, siapakah Anda? Siapa nama Anda? Kau ingin tahu? Tentu kau masih ingat dengan sang paksi sakti Indrawatara yang telah rubuh di bawah tanganmu itu. Akulah putra tunggalnya yang beruntung masih dapat hidup hingga kini. Namaku Barda Mandrawata atau si buta dari Goa Hantu. Cukup bukan? Mari mata malaikat, ajalmu sudah dekat. Bersamaan deru tangan, melesatlah tongkat itu ke arah tenggorokan Barda. Dan inilah untuk pertama kalinya si mata malaikat menghadapi lawan tangguh. Si mata malaikat melepaskan senjata-senjata beracun bagaikan hujan deras menerjang Barda. Dalam kecepatan yang sukar dibayangkan, terjadilah hal seperti ini. Runtuhlah si mata malaikat yang hebat itu. Tubuhnya pun terbelah dua. Allah, semoga tenanglah arwahmu di alam baka. Aku telah berhasil membasmi ilmu mata malaikat laknat itu. Terbalaslah dendam pati yang teramat hebat ini. Semoga tentramlah arwah-arwah saudara-saudara yang telah jadi korban keganasan iblis itu. Akan tetapi tiba-tiba sebuah benda bagaikan meteor meluncur deras ke arah Barda. Hei, benda apakah ini? Aku sukar menangkap suaranya. Siap! Siapakah Anda? Mengapa Anda menerjangku tanpa sebab? Sebabnya tentu ada, anak monyet. Tapi kau tidak perlu tahu. Yang penting kau harus mati. Terimalah ajalmu dengan ikhlas, konyok. Kau tidak mungkin meloloskan diri dari senjata paku jagatku. Karena kecepatannya 2 kali suara dapat dikendalikan kemana saja untuk mencabut nyawamu. Senjata paku jagat itu meluncur bagaikan bintang sapu ke berbagai jurusan. Ia telah tiba sebelum suaranya dapat ditangkap oleh Barda. Kepandaianmu hebat juga, anak monyet. Tapi kelihatannya akhirnya tidak berguna. Telah kukatakan kecepatannya 2 kali suara.
tiada sesuatu pun yang dapat menghindar. Barda pun terdesak sampai di tepi jurang yang sangat curam. Tak ada jalan lain. Ia terpelanting jatuh ke bawah jurang curam itu. Tapi untunglah ia masih sempat menjambak sebatang tangkai pohon yang tumbuh di dinding jurang itu. Selamat jalan anak monyet. Semoga kau tidak buta lagi setelah tiba di neraka nanti. Dengan hanya mengandalkan perasaannya yang peka, Barda dapat menghindarkan diri dari gempuran dahsyat senjata hebat itu. Tapi tubuhnya jatuh melayang ke dasar jurang. Bagaimanakah nasib Barda Mandrawata, si buta dari gua hantu ini? Dan siapakah si gundul dengan senjata yang supersonik itu? Jawabannya pasti Anda dapat jumpai di jilid kedua. Lebih seru, tegang, dan dahsyat. Sampai jumpa lagi di bagian kedua. Jika benar suara ini membawa kamu kembali ke masa lalu, jangan lupa tinggalkan jejak, like, komen, dan subscribe.